Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2024A Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami izin menyampaikan presentasi mengenai akuntansi nilai saat ini. Baik, sebelum kami memulai, izinkan kami untuk mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, yakni apakah nilai uang 100.000 yang kita pegang hari ini sama dengan nilai 100.000 10 tahun yang lalu? Tentunya tidak. Nah, fenomena inilah menjadi landasan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Baik, anggota dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Muhammad Faisal Salahuddin dengan NIM 047, ada Andriana Apriza Puspitasari dengan NIM 064, ada Dianata Amelia dengan NIM 001, ada Risa Rinda Lestari dengan NIM 111, ada Naisa Ivania Putri NIM 292, ada Regita Indah Cahyani dengan NIM 220. Baik, materi yang pertama adalah General Price Level Accounting. Sebagai ilustrasi, apabila kita memiliki uang senilai 100.000 pada tahun 2010, jumlah tersebut mungkin dapat digunakan untuk makan siang sebanyak 3 kali. Namun pada saat ini jumlah tersebut hanya cukup untuk makan sekali saja. Nah, inilah yang dalam ilmu akuntansi disebut sebagai daya beli, yaitu kemampuan satuan moneter atau uang untuk memperoleh barang maupun jasa. Nah, dalam General Price Level Accounting terdapat satu prinsip fundamental yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu daya beli berbanding terbalik dengan tingkat harga. Jadi prinsip ini itu dapat kita maknai bahwa apabila tingkat harga itu mengalami kenaikan, maka daya beli itu justru akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila tingkat harga itu menurun, maka daya beli itu akan meningkat. Nah, fenomena ini terwujud dalam dua kondisi, teman-teman. Yang pertama adalah inflasi, yaitu kondisi di mana harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan secara umum. Nah, dalam kondisi ini itu nilai real uang itu mengalami penurunan. Sebagai contoh, uang 100.000 pada beberapa tahun yang lalu itu memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan uang 100.000 pada saat ini. Yang kedua adalah deflasi, yaitu kondisi yang berlawanan dari inflasi, di mana harga barang dan jasa itu mengalami penurunan. Nah, pada kondisi ini itu justru daya beli uang tersebut itu justru meningkat, teman-teman. Sehingga daya jumlah uang yang kita dapat peroleh itu lebih banyak. Kita dapat peroleh banyak dari uang tersebut. Lalu bagaimana sih keterkaitan kedua fenomena ini dengan dunia akuntansi? Nah, hal tersebut akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Oke teman-teman, pada slide kali ini saya akan memaparkan permasalahan mendasar yang terdapat dalam metode akuntansi konvensional. Jadi selama ini laporan keuangan itu umumnya disusun menggunakan pendekatan historical cost accounting, teman-teman, atau disebut juga sebagai berbasis biaya historis. Nah, dalam pendekatan ini setiap aset itu dicatat berdasarkan harga perolehannya pada saat aset tersebut pertama kali diperoleh. Nah, tanpa mempertimbangkan juga dari perolehan daya beli yang terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, pendekatan ini itu pada dasarnya memiliki 3 keterbatasan utama, teman-teman. Yang pertama adalah keterbatasan terhadap aset dan liabilitasnya itu beragam. Dan ini apabila kita mencermati neraca suatu perusahaan, kita akan menemukan yakni berbagai jenis aset yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya tanah yang dibeli pada tahun 1995, mesin yang diperoleh pada tahun 2010, dan juga kendaraan yang dibeli pada tahun 2023. Nah, semuanya itu dicatat dengan nominalnya masing-masing kan. Padahal daya beli uang pada ketiga periode tersebut itu kan jelas-jelas berbeda gitu. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah nilai yang tidak sebanding, teman-teman. yakni dua aset yang dibeli pada tahun yang berbeda itu mungkin saja dicatat dengan angka yang serupa. Namun sesungguhnya daya beli uang saat keduanya diperolehkan sangatlah beda gitu. Contoh, kendaraan dibeli pada tahun 2010 dengan kendaraan dibeli pada tahun 2025 dengan harga 10 juta. Itu kan kualitasnya juga berbeda seperti itu. Nah, hal ini itu akan menimbulkan kekeliruan dalam mencatat dan juga membaca serta menginterpretasikan dalam laporan keuangan perusahaan gitu. Kemudian yang keterbatasan yang ketiga adalah matching yang cukup menyesatkan. Nah, dalam penyusunan laporan laba rugi, beban penyusutan dari aset yang diperoleh dalam belasan tahun yang lalu itu dipertemukan dalam pendapatan yang diterima pada periode saat ini. Nah, hal ini kan sama halnya dengan membandingkan dua hal yang sesungguhnya tidak setara dalam ukurannya seperti itu. Jadi dari ketiga keterbatasan tersebut, teman-teman, timbullah sebuah konsekuensi yang cukup serius, yakni laporan keuangan itu menjadi
tidak apple to apples, yakni menjadi apple to orange atau tidak dapat dibandingkan secara lebih bermakna, baik antara periode maupun antar perusahaannya begitu. Lalu apakah terdapat solusi atas permasalahan ini? Jadi jawabannya tentu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke teman-teman, pada slide kali ini kita akan menjelaskan nih bagaimana General Place Level Accounting ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan yang kami paparkan sebelumnya. Jadi teman-teman, secara konseptual solusi yang ditawarkan dan dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seluruh pos dalam laporan keuangan dinyatakan ulang atau di restate ke dalam satuan daya beli yang lebih seragam, yaitu daya beli uang pada periode pelaporan saat ini. Kemudian proses tersebut itu digambarkan melalui 3 tahapan teman-teman. Yang pertama adalah kita mulai dari laporan keuangan atau historical cost yang telah tersedia pada titik awal. Kemudian yang kedua, kita lakukan nih proses restatement dengan menggunakan indeks harga, di mana setiap pos dalam laporan keuangan itu dikonversi menggunakan faktor konversi yang didasarkan pada perubahan indeks harga umum. Kemudian yang ketiga, hasilnya adalah GPL Financial Statement, yakni laporan yang kini disajikan dalam satuan daya beli yang lebih seragam dan juga dapat diperbandingkan. Nah, dalam proses restatement tersebut teman-teman, terdapat 3 hal yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah monetary item seperti kas dan juga piutang tetap disajikan dalam nilai nominalnya. Namun perubahan daya beli atas pos-pos tersebut itu menimbulkan gain atau loss atau keuntungan atau rugi dari daya beli yang perlu diakui dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah non monetary item seperti persediaan dan juga aset, itu tetap dikonversi menggunakan faktor konversi, yaitu dengan menggunakan nilai historisnya dan juga menghasilkan pembagian indeks saham saat ini dan juga indeks harga saat perolehan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah laba rugi GPL yang merupakan angka yang mencerminkan seberapa besar sih dampak inflasi ataupun deflasi terhadap posisi moneter bersih perusahaan selama periode pelaporan. Jadi dengan demikian teman-teman, General Price Level Accounting ini memungkinkan kita untuk membandingkan data keuangan dari berbagai periode secara lebih adil, akurat dan juga lebih bermakna. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran price index dalam GPL accounting. Jadi apabila sebelumnya kita sudah memahami nih bagaimana daya beli uang itu senantiasa berubah dari waktu ke waktu, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita dapat mengukur perubahan tersebut secara lebih objektif dan juga tidak subjektif. Jawabannya adalah kita bisa menggunakan price index atau indeks harga. Jadi price index ini didefinisikan sebagai suatu rasio harga rata-rata sekumpulan barang dan juga jasa pada tanggal tertentu dibandingkan dengan harga pada tahun dasar atau disebut sebagai base year teman-teman. Adapun rumusnya itu adalah nilai GPL sama dengan nilai HC dikali dengan indeks saat ini ditambah dengan indeks saat perolehan. Jadi sebagai ilustrasi teman-teman, apabila sebuah mesin nih diperoleh dengan harga 500 juta pada saat ini, kemudian harga saat ini, indeks saat ini itu berada di angka 100 juta teman-teman, dan juga indeks harga saat ini itu mencapai 150 juta. Maka apa? Maka GPL-nya itu bisa dihitung menggunakan 500 juta dikali dengan 150 juta dibagi dengan 100 juta, sehingga nilainya itu menghasilkan 750 juta. Nah, angka inilah yang mencerminkan nilai aset dalam satuan daya beli masa kini tersebut. Kemudian dalam praktiknya teman-teman, terdapat berbagai jenis indeks harga yang biasanya itu umum untuk digunakan. Yang pertama adalah Customer Price Index atau CPI. Jadi CPI ini diukur dengan perubahan harga atas sekeranjang barang dan juga jasa konsumsi rumah tangga kelas menengah di wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah GNP, Implicit Price Deflator, yang memiliki cakupan lebih luas karena mengukur perubahan harga atas seluruh barang dan juga jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah Wholesale Price Index atau WPI, yang mengukur tingkat harga pada level grosir atau produsen, yakni sebelum barang tersebut itu sampai ke tangan konsumen akhir. Kemudian yang keempat adalah perbedaan antara general index dan juga specific index. Jadi dalam GPL accounting yang digunakan adalah general index, yakni indeks yang mencerminkan perubahan daya beli uang secara keseluruhan, bukan indeks yang hanya berlaku untuk sektor industri tertentu. Seperti itu. Pada Chambers model ini, neraca perusahaan itu dibagi lagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada monetary items, yang kedua ada non monetary items. Monetary items contohnya apa? Jadi misalnya
kas, piutang, sama utang. Jadi ini tuh akun yang nilainya tuh tetap gitu teman-teman dalam satuan uang. Nah, kalau non monetary item dia itu nilainya berubah mengikuti kondisi harga, misal persediaan, tanah, bangunan, dan juga aset tetap lainnya. Nah, persamaannya ada M0 plus N0 sama dengan R0. Artinya apa? Jadi, total monetary items ditambah non-monetary items itu akan membentuk yang namanya residual equity atau biasa kita sebut dengan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, Chambers ini menjelaskan bahwa perubahan tingkat harga umum atau price levelnya itu juga akan mengaruhi yang namanya laporan keuangan. Tingkat perubahan harga ini dilambangkan dengan P yang dihitung menggunakan perbandingan indeks harga periode akhir dan periode awal. Jadi P sama dengan PA. Jadi P sama dengan P1 dibagi P0 min 1. Kalau terjadi inflasi, maka nantinya daya beli uang akan turun. Karena itu, angka-angka dalam laporan itu perlu kita sesuaikan lagi supaya nantinya semuanya menggunakan satuan daya beli yang sama. Nah, persamaan neraca setelah nantinya disesuaikan itu menjadi M0 dalam kurung 1 plus P ditambah N0 dalam kurung 1 plus P sama dengan R0 dalam kurung 1 plus P. Sama kayak yang awal tadi, basicnya M0 plus N0 sama dengan R0, tapi di sini ada ditambah dengan harga price-nya. Nah, dari persamaan ini bisa nih kita lihat bahwa ternyata semua komponen neraca itu dipengaruhi oleh yang namanya perubahan tingkat harga umumnya. Dan di dalam model Chambers juga muncul yang namanya konsep gain and loss. Akibat apa? Akibat adanya perubahan daya beli uang, yaitu L0P dan C0P. L0P itu menunjukkan gain atau keuntungan dari kewajiban moneter. Misal nih, perusahaan itu punya utang saat inflasi lagi naik. Nah, perusahaan ini nantinya akan membayar utangnya dengan uang yang nilai dayanya sudah menurun, sehingga perusahaan itu diuntungkan. Sebaliknya, C0P menunjukkan yang namanya loss atau kerugian dari aset moneter. Contohnya nih, ketika perusahaan itu menyimpan kas dalam jumlah yang besar, ketika inflasi meningkat, maka nantinya daya beli kas tersebut menurun. Kenapa? Ya, karena adanya perubahan harga itu, sehingga perusahaan itu mengalami yang namanya kerugian daya beli. Secara sederhana nih, aset moneter itu cenderung mengalami loss saat inflasi, sedangkan kalau kita membahas stabilitas moneter, nantinya dia akan cenderung mengalami kenaikan atau gain. Kemudian nih, untuk menyesuaikan yang namanya laporan historical cost menjadi laporan berbasis general purchasing power, ada 5 langkah restatement yang harus dilakukan. Langkah pertama, dengan menyiapkan laporan keuangan historical cost-nya secara lengkap. Lalu yang kedua, kita akan menentukan general price index dan juga mengelompokkan akunnya menjadi monetary dan non-monetary item seperti perpisahan atau pembagian di awal tadi. Nah, langkah yang ketiga adalah melakukan penyesuaian pada non-monetary items menggunakan yang namanya conversion factor agar nilainya nanti sesuai dengan daya beli saat ini. Langkah yang keempat, menghitung general price level gain atau loss-nya yang muncul dari kepemilikan item moneter selama periode perusahaan yang berjalan. Lalu langkah terakhirnya adalah menyusun kembali teman-teman laporan keuangan sehingga semua angka yang dirubah tadi sudah dinyatakan dalam satuan daya beli yang sama pada akhir periode. Jadi tujuan utama dari Chambers model ini untuk membuat keuangan itu menjadi lebih relevan dan juga lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, terutama ketika terjadi yang namanya inflasi atau perubahan tingkat harga umum. Nah, pertama kita akan membahas mengenai general price level gains and loss atau keuntungan dan kerugian akibat perubahan tingkat harga secara umum. Jadi intinya perubahan harga seperti inflasi atau deflasi itu akan mempengaruhi daya beli uang. Jadi meskipun jumlah uang yang dimiliki itu tetap sama, tapi kemampuan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa itu bisa berubah. Nah, dalam konsep ini itu terdapat dua jenis posisi moneter, yaitu aset moneter dan juga kewajiban moneter. Di mana aset moneter ini contohnya seperti kas dan juga piutang, sedangkan kewajiban moneter contohnya seperti utang. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan melihat bagaimana inflasi dan deflasi itu bisa mempengaruhi nilai uang yang dimiliki oleh perusahaan.
Jadi misalnya perusahaan itu memiliki kas besar 100 juta. Nah, secara nominal jumlahnya itu memang tetap 100 juta. Tetapi ketika terjadi inflasi dan harga-harga naik, uang 100 juta yang tadi itu tidak bisa membeli barang sebanyak sebelumnya. Jadi sebenarnya perusahaan di sini itu sudah mengalami penurunan daya beli. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai kerugian pada aset moneter. Hal yang sama juga berlaku di piutang. Jadi ketika perusahaan menerima pembayaran piutang di masa depan saat harga sudah naik, uang yang diterima itu nilainya menjadi lebih rendah dibandingkan saat piutang tersebut belum muncul. Nah, sebaliknya untuk kewajiban moneter seperti utang, inflasi itu akan menguntungkan pihak yang berutang karena utang itu dibayar dengan uang yang nilainya sudah menurun. Jadi secara ekonomi beban yang dirasakan itu lebih ringan. Nah, kalau terjadi deflasi atau penurunan harga, situasinya itu terbalik, di mana nilai uang justru meningkat. Kas yang dimiliki perusahaan itu menjadi lebih kuat daya belinya sehingga aset moneter memperoleh keuntungan, tetapi utang menjadi lebih berat karena harus dibayar dengan uang yang nilainya lebih tinggi. Jadi di slide 2 ini intinya adalah perubahan tingkat harga itu tidak mengubah jumlah nominal uang, tetapi mengubah nilai ekonomi atau daya belinya. Nah, selanjutnya akan membahas terkait cara menghitung general price level gain or loss. Jadi perhitungan ini itu dilakukan dengan menyesuaikan nilai uang berdasarkan perubahan daya beli. Nah, langkah yang pertama itu adalah menentukan posisi aset moneter bersih pada awal periode. Setelah itu nilai tersebut disesuaikan dengan tingkat harga pada akhir periode. Nah, kemudian seluruh penerimaan dan pembayaran moneter selama periode berjalan itu juga disesuaikan. Setelah semua disesuaikan, hasilnya itu dibandingkan dengan posisi moneter aktual pada akhir periode, dan selisihnya itu akan menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian daya beli. Contohnya seperti yang sudah tertera, misalnya perusahaan itu memiliki kas di awal sebesar 10 juta, lalu tingkat harga itu naik 50%, maka nilai kas yang disesuaikan itu menjadi 15 juta. Nah, namun jika kas aktual di akhir periode itu hanya 12 juta, berarti perusahaan mengalami kerugian daya beli sebesar 3 juta. Artinya meskipun jumlah uang itu masih ada, tetapi kemampuan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa itu sudah menurun akibat inflasi. Nah, kemudian di slide ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap keuntungan atau kerugian tingkat harga umum. Jadi sampai saat ini itu belum ada kesepakatan penuh mengenai bagaimana sih keuntungan atau kerugian tersebut harus dicatat dalam akuntansi. Nah, beberapa pendapat itu menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian tersebut itu harus dimasukkan ke laporan laba rugi periode berjalan. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai bagian dari modal atau ekuitas, dan ada juga yang berpendapat bahwa pencatatannya itu dilakukan setelah benar-benar direalisasikan. Nah, tapi secara umum keuntungan dan kerugian akibat perubahan tingkat harga itu biasanya diakui dalam laporan laba rugi agar laporan keuangan itu dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari model Chambers yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi, model Chambers ini terbagi menjadi dua item di dalam neraca, yaitu terdapat monetary items dan non-monetary items. Jadi, monetary item sendiri artinya adalah item yang nilainya tetap dalam nominal uang seperti kas, piutang, dan utang. Sedangkan non-monetary items adalah items yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan harga seperti tanah, bangunan, dan persediaan. Baik, yang pertama ini kita akan membahas restatement non-monetary items. Non-monetary items sendiri harus disesuaikan menggunakan convention factor. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai historis menjadi nilai yang setara dengan daya beli uang saat ini. Untuk rumusnya sendiri adalah dengan cara mengalihkan harga perolehan aset dengan perbandingan antara indeks harga tahun sekarang dan indeks harga saat aset diperoleh. Artinya, jika suatu aset dibeli ketika harganya masih rendah, maka nilainya harus disesuaikan, harus dinaikkan agar setara dengan kondisi harga saat ini.
Untuk contoh dari penerapan rumus ini sendiri sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint. Restatement non-monetary ini bukan untuk keuntungan perusahaan saja, tapi adalah suatu proses penyesuaian daya beli uang agar semua angka dalam laporan keuangan itu menggunakan ukuran yang sama atau mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, yang kedua terdapat restatement shareholders equity. Untuk materi kali ini logikanya itu hampir sama dengan sebelumnya, yaitu non-monetary items, yakni modal yang ditanamkan pemegang saham pada tahun yang berbeda tentu memiliki daya beli yang berbeda pula. Jadi modal pemegang saham juga harus disesuaikan menggunakan convention factor agar nilainya itu setara dengan daya beli uang saat ini. Untuk rumusnya sendiri, restated equity ini memiliki rumus original invested capital dikalikan perbandingan antara current year index dibagi dengan index when item was invested. Yang terakhir kita akan membahas retained earnings atau laba ditahan yang menjadi materi paling penting dalam pembahasan kali ini. Mengapa materi ini paling penting? Karena retained earnings tidak dapat disesuaikan menggunakan satu convention factor saja, karena laba ditahan berasal dari akumulasi laba berbagai periode yang memiliki tingkat harga yang berbeda-beda. Pada saat pertama kali dilakukan restatement, laba ditahan itu dihitung sebagai residual atau sisa setelah seluruh aset, liabilitas, dan komponen ekuitas lainnya selesai di restatement. Jadi, retained earnings ini berfungsi sebagai angka penyeimbang dalam neraca yang telah disesuaikan. Sedangkan pada periode berikutnya, retained earnings dihitung dari retained earnings awal ditambah dengan laba yang sudah di restatement, lalu dikurangi dengan dividen, lalu disesuaikan kembali dengan general price level gain atau loss akibat perubahan daya beli uang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan indeks harga. Nah, apa saja sih rincian dari klasifikasi indeks harga? Mulai dari di sini saya akan menjelaskan dari monetary items dan non-monetary items. Yang pertama yaitu monetary items, yaitu item yang nilainya tetap dalam satuan uang dan ditentukan oleh kontrak atau nominal tertentu meskipun terjadi perubahan harga umum. Artinya monetary items ini adalah akun yang nilainya sudah tetap dalam nominal uang dan nilainya di sini itu tidak berubah meskipun terjadi inflasi. Nah, contohnya apa saja? Contohnya yaitu ada kas, piutang, utang usaha, dan obligasi. Nah, karakteristik dari monetary items itu bagaimana sih? Karakteristiknya yaitu yang pertama nilai nominal uangnya tetap, kemudian terpengaruh inflasi, kemudian mengalami gain atau loss purchasing dalam power. Kemudian kita membahaskan monetary items, yaitu di mana item yang nilainya berubah mengikuti kondisi ekonomi atau harga pasar. Nah, perbedaan utama dari monetary dan monetary di sini itu terdapat pada inflasinya. Di sini contoh dari monetary items adalah yaitu persediaan tanah, gedung, dan mesin. Nah, karakteristiknya dari non-monetary items ini apa? Yang pertama, tidak memiliki nominal tetap, harus disesuaikan dengan indeks harga, dan yang terakhir tidak mengalami purchasing power gain or loss secara langsung, beda dengan monetary items yang mengalami gain atau loss purchasing power secara langsung. Selanjutnya di sini ada 4 kasus khusus dalam klasifikasi dari monetary items ataupun non-monetary items. Jadi dalam praktiknya tidak semua akun itu mudah diklasifikasikan. Ada beberapa contoh kasus khusus dalam klasifikasi. Di sini saya menyantumkan 4. Yang pertama yaitu preferred shares, yaitu atau saham preferen, kadang dianggap non-monetary. Tetapi jika memiliki nilai penebusan tetap, maka bisa dianggap sebagai monetary. Kemudian yang kedua yaitu deferred income tax
biasanya dianggap sebagai non-monetary karena manfaatnya akan muncul di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu ada foreign currency. Foreign currency atau mata uang asing bisa dianggap monetary jika memakai kurs penutupan, dan juga bisa dianggap non-monetary jika memakai kurs historis. Kemudian terakhir yaitu convertible debt. Di sini juga unik karena dia di sini memiliki dua sifat, yaitu sebagai utang. Kalau sebagai utang nanti masuknya ke monetary, kalau dikonversi menjadi saham maka masuknya nanti ke non-monetary. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan formula-formula dari indeks harga ya. Yang pertama yaitu Last Payers Index. Formula pertama ini menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobot. Nah, rumusnya di sini itu ada IL sama dengan PN Q0 dibagi P0 Q0. Nah, di sini keterangannya PN-nya itu harga periode sekarang, PO itu harga periode dasar, dan Q0 adalah kuantitas periode dasar. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihan dari Last Payers Index ini adalah mudah dihitung dan sederhana. Tetapi kalau menggunakan formula ini itu sering melebih-lebihkan inflasi karena tidak mempertimbangkan perubahan perilaku konsumen. Kemudian kita berlanjut ke Fisher Index, di mana Fisher Index ini merupakan rata-rata dari geometrik dari Last Payers dan pasca. Nanti saya akan jelaskan. Disebut di sini itu disebut sebagai ideal index karena menggabungkan Last Payers dan pasca. Nah, rumusnya ini menggunakan rata-rata geometrik dari kedua indeks tersebut, yaitu IF sama dengan akar IL kali LIP. Dan tadi dari Fisher Index, di sini kita membahas pasca index dan fixed whitening index. Nah, yang pasca index di sini itu menggunakan kuantitas periode sekarang sebagai bobot. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya IP sama dengan PN QN dibagi PO P0 QN. Karakteristik dari pasca index di sini itu lebih realistis, kemudian memperhitungkan perubahan konsumsi dan datanya itu lebih sulit diperoleh. Berbeda dengan Last Payers, pasca di sini tuh menggunakan kualitas dari periode sekarang. Beda dengan tadi ya. Kalau di sini tuh memakai pola konsumsi terbaru sehingga hasilnya biasanya lebih realistis. Tapi kekurangannya datanya lebih sulit untuk dikumpulkan. Kemudian Fixed Whitening Index di sini tuh menggunakan rata-rata kuantitas sebagai bobot utang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi kelemahan Last Payers dan pasca. Nah, metode ini tuh dinilai lebih stabil untuk analisis jangka panjang karena tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan ekstrem. Nah, di situ sudah tercantum rumusnya, di mana keterangannya QE sama dengan average quantity. Karakteristik Fixed Whitening Index di sini itu ya dapat stabil, kemudian mengurangi bias Last Payers dan pasca, dan cocok untuk analisis jangka panjang yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu kita akan bahas CPI versus GNP, Implicit Price Deflator. Nah, kita mulai dari CPI atau Consumer Price Index. Di sini memiliki definisi bahwa indeks harga yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di sini CPI itu digunakan digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di sini menggunakan konsep basket of goods atau sekeranjang barang kebutuhan, misal makanan, transportasi, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Nah, karakteristik dari CPI di sini yaitu Best Weighted Index, kemudian menggunakan fokus pada konsumen dan menggunakan basket of goods yang saya bahas tadi. Kemudian kita lanjut ke GNP. GNP yaitu berbeda dengan GNP. Di sini GNP atau IPD itu mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi. Jadi cakupannya itu lebih luas dari CPI tadi. Nah, di sini definisinya yaitu indeks harga yang mengukur perubahan dari barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi. Kalau tadi cakupannya yaitu rumah tangga atau masyarakat saja, kalau di sini dalam ekonomi konteks yang sangat besar. Nah, karakteristiknya di sini yaitu menggunakan current weight index, kemudian cakupannya lebih luas dan mengukur
Baik, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara GPL accounting dengan current value accounting. Nah, perbedaan utama dari keduanya ini terletak pada fokus penilaiannya, yang mana GPL accounting masih berorientasi pada biaya historis dan harga perolehan yang terjadi pada masa lalu. Jadi, aset yang dilihat itu berdasarkan nilai saat transaksi dibekukan, kemudian disesuaikan dengan penyesuaian. Pendekatan ini membuat laporan keuangan itu cenderung lebih stabil dan konsisten antara periode. Sementara itu, untuk current value accounting ini lebih menitik beratkan pada nilai wajar atau fair value saat ini. Artinya apa? Jadi artinya itu adalah aset dan liabilitas dinilai berdasarkan kondisi pasar ini. Karena itu, metode ini dianggap lebih relevan dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, terutama ketika terjadi inflasi atau perubahan harga yang signifikan. Namun tentunya dari kedua metode accounting tersebut itu ada konsekuensinya. Nah, untuk GPL accounting ini lebih stabil tapi kadang kurang relevan terhadap kondisi ekonomi sekarang, maka current value accounting itu justru lebih relevan, tetapi nilainya itu dapat berubah-ubah mengikuti harga pasar sehingga laporan menjadi fluktuatif. Nah, dari sisi pengungkapan itu GPL accounting relatif lebih sederhana karena hanya menyampaikan informasi biaya historis dan penyesuaian, sedangkan untuk current value accounting membutuhkan pengungkapan tambahan seperti metode penilaian, asumsi yang digunakan, hingga risiko estimasi karena melibatkan unsur penilaian pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa GPL accounting unggul dalam stabilitas dan objektivitas, sedangkan current value accounting itu unggul dalam relevansi informasi ekonomi saat ini. Baik, pada slide selanjutnya adalah kita membahas mengenai argumen pro dan kontra mengenai GPL accounting. Nah, dari sisi pro atau kelebihannya, GPL accounting itu dianggap memiliki objektivitas yang tinggi karena angka-angkanya itu berasal dari transaksi nyata yang dapat dibuktikan melalui dokumen dan bukti transaksi. Nah, hal ini itu tentunya membuat informasi akuntansi lebih mudah diverifikasi. Nah, selain itu, metode ini juga dianggap lebih andal atau reliable karena tidak terlalu dipengaruhi oleh estimasi subjektif maupun fluktuasi harga pasar. Dengan kata lain, itu laporan keuangan menjadi lebih konsisten. Nah, untuk keunggulan lainnya itu adalah stabilitas laporan keuangan. Karena menggunakan biaya historis, jadi nilai aset itu tidak berubah secara drastis akibat perubahan harga pasar. Nah, ini membantu perusahaan dalam melakukan perbandingan antara periode. Lalu yang terakhir, untuk argumen pro dari GPL accounting ini, GPL accounting relatif lebih sederhana dan murah untuk diterapkan karena perusahaan tidak perlu melakukan penilaian ulang aset secara terus-menerus. Namun tentunya ada pro dan juga ada kontra. Nah, di sisi kontranya itu terdapat beberapa kelemahan atau argumen beberapa kelemahan, yang mana salah satu kritik terbesar dari kurang relevan dari GPL accounting ini adalah kurang relevan dalam kondisi ekonomi modern, khususnya saat terjadinya inflasi tinggi. Nah, nilai aset yang dicatat itu seringkali tidak mencerminkan nilai ekonominya saat ini. Lalu ada informasi yang dihasilkan dari GPL accounting ini juga dinilai kurang tepat untuk pengambilan keputusan karena apa? Karena nilai buku aset bisa berbeda jauh dari nilai pasar yang sebenarnya. Nah, selain dua resiko tersebut, tentunya ada risiko understatement atau overstatement. Misalnya, aset dapat terlihat terlalu rendah nilainya dibandingkan kondisi real perusahaan sehingga mempengaruhi interpretasi investor terhadap kinerja perusahaan. Nah, GPL accounting juga dianggap tidak mencerminkan opportunity cost karena biaya historis itu tidak mempertimbangkan nilai alternatif penggunaan sumber daya saat ini. Jadi, meskipun GPL accounting unggul dalam keandalan dan kemudahan penerapan, metode ini sering sekali dipandang kurang mampu menggambarkan realitas ekonomi yang terus berubah. Baik, pada slide terakhir ini kita akan membahas mengenai beberapa masalah teknis dalam implementasi GPL accounting. Nah, masalah pertama dalam implementasi GPL accounting ini adalah proses penilaian nilai wajar yang kompleks. Nah, dalam praktiknya, menentukan nilai aset berdasarkan kondisi ekonomi atau tingkat harga tertentu itu tidak terlalu mudah. Banyak aset yang tidak memiliki harga pasar aktif sehingga membutuhkan estimasi dan penilaian dari profesional. Masalah kedua dari implementasi GPL accounting ini adalah volatilitas dan ketidakstabilan. Nah, ketika penyesuaian harga dilakukan secara berkala, nilai aset dan laba perusahaan itu dapat berubah secara signifikan. Nah, hal ini tentunya dapat membuat laporan keuangan itu terlihat tidak stabil dari tahun ke tahun. Kemudian, ada implementasi metode ini juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi, lalu perusahaan perlu menggunakan jasa penilai independen, melakukan pembaruan data pasar, dan menyesuaikan sistem akuntansi yang ada. Nah, selain itu juga terdapat kurangnya standar dan pedoman yang seragam dalam penerapan GPL accounting, yang mana perbedaan metode antar perusahaan itu dapat menyebabkan hasil laporan keuangan menjadi sulit dibandingkan.
Yang terakhir itu terdapat risiko earnings management atau manajemen laba, karena beberapa penilaian menggunakan estimasi dan asumsi. Manajemen memiliki peluang untuk memengaruhi angka laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Jadi, oleh karena itu, meskipun judul accounting bertujuan meningkatkan relevansi informasi keuangan, penerapannya itu tetap menghadapi tantangan teknis, biaya, serta risiko subjektivitas yang perlu diperhatikan. Oke teman-teman, berikut merupakan presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.